Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, melukis kontol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendengar sharing tentang pendampingan badan usaha milik desa bersama Kapus Datin kita. Dan sudah bergabung Pak Kapus Datin. Selamat pagi, Gus Ivan. Perjalanan ini kayaknya. Ya. Semoga semuanya aman. Ya. Ya. Mungkin ada update atau akan langsung ke agenda pendampingan BUMDes karena ini menarik teman-teman, banyak yang menunggu untuk bisa segera mendapatkan badan hukum. Ya, siap. Memang ini perjalanan ini, Gus. Siap. Selama 2 hari ini mendampingi Gus Halim ini untuk konsolidasi data-data SDG desa, terutama untuk kemiskinan supaya yang lebih cepat ini. Ini di dekat Alas Roban, jadi kayaknya kadang-kadang sinyal nggak masuk. Oke, siap. Kemudian SDGs ini terlihat ya, Gus? Ya. Jadi di sebelah kiri itu di bagian ini data kuesioner itu untuk admin desa, di bagian bawah ada download data. Jadi kalau di admin desa di bagian bawah ada download data. Ini misalnya kalau kita cek di Papua, ini pendamping dan perangkat desa kirim WA berkali-kali. Jadi mohon maaf ini kalau kadang harus disundul itu WA-nya karena pas kami seharian tidak sedang ada tugas gitu. Ini misalnya di Dogie, Kecamatan Kamu Timur, ini desa Deyapa. Nah, desa bisa mencek di situ hasil dari survei, ini istilahnya survei, sebetulnya ini tim teknisnya saja ini. Jadi ini kuesioner individu, keluarga, rukun tetangga atau desa.
kalau sudah di klik, ini saya coba rukun tetangga begitu, itu kemudian klik permintaan download. Ya, jadi request download ini sebetulnya bukan permintaan, tapi permintaan ke sistemnya gitu. Ya. Nah begitu ini sudah oke, ya, sudah. Nah kemudian tunggu sebentar sampai di sini muncul status download. Ya. Jadi untuk melakukan konsolidasi lalu lintas data itu, maka di sini dicek dulu, nggak langsung muncul download, tapi di refresh ya, di kanan atas ini ada refresh, bisa ini diklik ulang begitu. Kemudian tadi survei RT ya masih belum keluar, atau di tanda refreshnya diklik gitu sampai keluar dulu. Jadi ini membayangkan jika jumlah yang diminta seperti di APS SDGs dulu itu yang diminta bisa puluhan ribu tiap menit gitu. Jadi ditunggu saja beberapa saat sampai muncul download. Kalau sudah ada download, nanti tinggal bisa di-download gitu. Nah, yang masuk di dalam download ini memang nah ini sudah keluar. Yang masuk di dalam download ini memang untuk data yang ada di dashboard SDGs ini ya. Jadi ini dashboard SDGs sudah satu baris ya. Jadi seperti yang dulu dari tenaga pendamping profesional ya, dari Klaten ya, yang menyampaikan bahwa perlu sampai satu baris, sudah disusun satu baris. Ini contohnya di Papua tadi, Desa Deyapa ya. Memang atasnya ini kode kuesioner ya. Jadi kode kuesioner nanti disampaikan di dalam, sebetulnya ini sudah sama seperti yang sering kita pakai kuesioner dari Gus Franky Nusa Tenggara Timur. Sebetulnya sudah sama, tinggal dibuat kode supaya sebetulnya ini hanya teknis saja, supaya yang lebih banyak mengetahui Pokja relawan pendataan desa itu apa isinya. Tapi untuk mempermudah, kemarin sudah dicek bareng-bareng. Kemudian kata Gus Halim, ya berarti harus disediakan kuesioner dengan kode yang sudah sama itu di dalam dashboard SDG desa. Untuk saya kira nggak kelihatan ya. Jadi setelah keluar, kemudian keluarnya seperti ini. Mohon maaf ya, tadi nggak kelihatan. Ini jadi sudah satu baris ini. Jadi kalau mau dipakai untuk apa saja menjadi mudah gitu. Jadi sudah semuanya di satu baris. Itu untuk perkembangannya. Jadi untuk data APS SDGs yang sudah siap, ada 35 kabupaten itu, desa-desa yang sudah siap itu supaya nanti bisa dimasukkan bersama-sama. Jadi sudah lebih mudah. Seperti biasa, downloadnya langsung oleh admin desa. Jadi selain admin desa tidak bisa, termasuk di pusat juga sudah tidak bisa. Dan hanya satu ini yang memperoleh akses penuh di pusat, yang dipilih oleh Gus Halim gitu, supaya memang tidak ada, ya tidak banyak lah, tidak ada yang bisa membuka kecuali satu orang itu, dalam rangka untuk
kalau sampai ada kesulitan gitu ya. Jadi bukan dalam rangka untuk melihat datanya, tapi kalau sampai ada kesulitan di dalam aplikasi supaya bisa ditangani. Kiranya itu yang untuk tambahannya, Gus. Kemudian tentang BUMDes ini memang kemarin didiskusikan, kemudian Gus Halim itu menanyakan, baru ingat ini Gus Koco, kenapa pas tengah malam kok topiknya jadi BUMDes? Itu karena memang gara-gara didiskusikan seharian itu. Jadi di kepala munculnya BUMDes melulu gitu. Nah, ada hal-hal yang memang perlu kita cek dan diskusikan lebih mendalam, karena memang saat ini kalau melihat dashboard BUMDes ini, bumdes.kemendesa.go.id ini sudah siap memperoleh badan hukum. Itu kalau kita lihat BUMDes itu yang sudah terverifikasi dokumen. Jadi 607 BUMDes, yang BUMDesma itu ada 9 BUMDesma. Masih banyak yang sudah verifikasi nama tapi belum menyiapkan dokumen. Dan sebaliknya, sudah siap dokumen tapi belum diverifikasi oleh Kementerian Desa. Jadi kemarin istilah Gus Halim yang ini, yang tugasnya Kementerian Desa ini, yang atas-atas ini, ya, itu harus beres semua. Jadi karena banyak WA masuk, sudah kirim nama tapi belum disetujui, sudah kirim dokumen tapi belum dicek seperti itu. Jadi ini diminta untuk diselesaikan gitu. Karena memang jumlahnya masih agak timpang gitu ya, antara jumlah BUMDes yang disebutkan oleh desa di dalam IDM, yang jumlahnya itu yang aktif saja itu 45.000. Kalau ditambah yang tidak aktif selama pandemi ini ada 53.000. Jadi 45.000-nya aktif, totalnya sekitar 8.000 tidak aktif. Artinya kalau dari 45.000 ini jumlahnya masih 18 ribuan BUMDes yang coba mendaftar. Artinya memang pada langkah pertama itu masih belum terpikirkan sebetulnya manfaat manfaat dari mendaftar BUMDes. Yang kedua, soal badan hukumnya itu. Jadi dari sisi teknis dan kebijakan di Kementerian Desa memang sudah selesai, tapi ini membutuhkan harmonisasi dengan kementerian lain gitu. Jadi soalannya seperti itu. Kemudian satu lagi yang kemarin kita diskusikan mengenai UPK untuk kemudian menjadi badan hukum BUMDesma yang saat ini sedang ada upaya untuk mencek ulang berbagai argumen-argumen hukum di MA, karena yang digugat itu PP 11 2021. Artinya di situ memang kalau melihat gugatan tersebut, itu yang pertama yang perlu direfleksikan kembali itu memang tentang posisi BUMDes, ya. Dan kemudian setelah itu sejauh mana dibutuhkan adanya BUMDes dan sebagainya itu. Karena memang agak aneh, data-data atau informasi tentang BUMDes yang muncul itu masih saling bertentangan. Artinya kalau dianggap penting, tapi kok pendaftarannya sedikit misalnya itu. Jadi ini sebetulnya penting atau tidak gitu ya. Kemudian kalau dianggap itu penting, tapi kenapa desa tidak antusias untuk mengembangkan BUMDes secara keseluruhan ya.
tentu saja ada hal-hal yang memang desa-desa yang memang sangat kreatif dan kemudian bisa mengembangkan itu. Data pendapatan asli desa di tahun 2019 ya, sebelum Krismon, itu yang kita peroleh di tahun 2020 menunjukkan tidak lebih dari 5 BUMDes di Indonesia yang memberikan sumbangan pendapatan asli desa 1 miliar lebih. Tapi selebihnya masih belum sampai pada taraf itu. Artinya memang ada satu pemahaman yang harus dikembangkan kembali ya tentang BUMDes supaya bisa lebih cepat lagi. Secara ringkas kira-kira begini. Jadi BUMDes itu kalau kita lihat di desa itu sebanyak-banyaknya jumlah BUMDes masih akan jauh lebih kecil daripada usaha yang dikembangkan oleh warga. Makanya sejak awal posisinya ditegaskan kembali, jangan sampai mematikan usaha warga gitu, karena memang tujuannya bukan untuk itu. Di beberapa diskusi dengan lembaga-lembaga mitra pembangunan atau donor asing itu, BUMDes masih dicurigai seperti halnya berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi golongan yang sangat pro terhadap kebebasan usaha itu memandang BUMDes itu sebagai salah satu upaya yang justru mengekang usaha. Nah, karena itu perlu segera, kalau istilah di dalam sarapan kita pagi ini, pendampingan BUMDes. Karena sebetulnya untuk menunjukkan bahwa memang bukan seperti itu. Bukan kalau ada usaha dari badan usaha yang memang milik pemerintah itu kemudian malah mematikan swasta atau rakyat gitu. Jadi memang jumlahnya pasti akan lebih kecil. Tapi dengan jumlah yang lebih kecil, dengan real jumlah yang lebih kecil, berarti yang lebih penting lagi adalah aspek-aspek non angka-angka ini. Jadi misalnya soal politis, posisi politis dari BUMDes, politis ekonomi maksudnya, yang artinya menunjukkan bahwa ketika BUMDes bergerak, itu artinya upaya dari desa untuk mengembangkan ekonomi yang tidak mematikan usaha warga. Perlu dilihat seperti itu. Jadi posisi mengembangkan BUMDes, pendampingan BUMDes perlu dilihat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat perjalanan 5 tahun terakhir ini, memang ada peningkatan ekonomi di desa gitu. Dan sudah kita cek bahwa misalnya inklusivitas ekonomi itu peran BUMDes bisa tinggi gitu. Dan tapi ini ketika kemudian sekitar setahun yang lalu dengan melihat ini kemudian bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan, itu Kementerian Desa mendapati berbagai cara untuk mengembangkan inklusivitas ekonomi desa. Yang tahun lalu sempat digagas adalah jika BUMDes sekitar 70% dari BUMDes di Indonesia itu memiliki unit usaha ekonomi uang, jadi simpan pinjam gitu. Nah, tahun lalu OJK menyampaikan bahwa selama itu bukan bank yang terdaftar di OJK dengan syarat permodalan, kemudian kantor cabang dan sebagainya yang sangat tinggi persyaratannya, itu tidak boleh ada penyimpanan. Ya. Jadi usaha pinjam uang boleh, tapi usaha simpan itu tidak bisa gitu. Makanya usaha mikro, kecil, koperasi termasuk BUMDes untuk penyimpanan itu dalam versi OJK sebetulnya tidak bisa.
Padahal kalau itu bisa kemudian terjamin di OJK, maka akan sangat tinggi. Nah, di situ kemudian Gus Halim menyampaikan ide, apakah mungkin kalau BUMDes itu yang berusaha di bidang ekonomi uang, yang saat ini kalau kita lihat data di IDM 2021 itu menunjukkan 70% itu dari BUMDes punya unit usaha itu. Kalau bersedia bergabung, dan waktu itu sudah sempat diskusi dengan Gus Koco, penggabungannya itu bisa antara BUMDes di Papua dengan BUMDes di Aceh, bisa saling menukarkan uang di tempat masing-masing. Kalau ada warga desa Papua datang ke Aceh dengan BUMDes yang berbeda, tetap bisa simpan dan pinjam di BUMDes itu karena sudah ada link untuk simpan pinjam. Nah, itu yang diharapkan itu sebetulnya seperti itu. Sehingga oleh Gus Halim ada perubahan sudut pandang, paradigma, bahwa BUMDes yang pertama memang harus ada di desa. Ya. Jadi BUMDes itu memang milik desa, jadi harus ada alamat domisili di desa. Tapi usahanya boleh sampai keluar desa. Bahkan seandainya ada BUMDes lain yang memang usahanya sudah dipastikannya. Jadi bagaimana kita memastikan usahanya itu selalu menguntungkan? Nah, OJK memberikan inspirasi bahwa kalau ada laporan bulanan, karena OJK maka laporannya adalah bank. Bank memberikan laporan bulanan pergerakan omsetnya ya, kemudian keuntungannya tiap bulan, maka kita bisa mengetahui apakah daya saing atau apakah usaha dari perbankan itu tetap ada dan semakin maju. Makanya kemudian ketika diadaptasi ke dalam PP 11 2021 yang kemudian menjadi dioperasionalkan menjadi peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2021, itu nanti setelah BUMDes memiliki badan hukum terdaftar di Kemenkumham, maka ada kewajiban setiap bulan untuk menyampaikan laporan bulanannya. Laporan bulanannya sebetulnya ringkas, yaitu terutama soal keuangan, kemudian ketenaga kerjaan, serta tentang organisasi. Gunanya apa? Gunanya supaya selalu terdata BUMDes yang tetap berkembang, ya, tetap berkembang. Definisi dari daya saing itu adalah ketika lajunya itu meningkat, ya. Nah, laju itu bisa dihitung dari misalnya bulan Oktober dibandingkan bulan September, bulan November dibandingkan dengan bulan Oktober. Jadi karena itu nanti akan ada laporan bulanan. Dan kemudian di bulan Februari tahun depan itu akan keluar peringkat tahunan tentang BUMDes itu. Jadi BUMDes tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Seperti itu karena memang itu berguna untuk melihat warga desa dan sebagainya ketika melakukan kerjasama dengan BUMDes, cukup melihat seperti itu. Melihat lajunya tiap bulan, melihat peringkatnya, peringkat terakhirnya. Peringkat itu menunjukkan seperti kita melihat IDM saat ini, ada peringkat desa mandiri sampai sangat tertinggal. Tapi yang menarik dari IDM juga sama, skornya naik apa tidak. Nah, daya saing desa itu dilihat dari skor itu. Makanya dari IDM misalnya diketahui desa-desa di wilayah timur Indonesia ternyata memang statusnya tidak langsung mandiri. Tapi kenaikan skor, kenaikan nilai dari IDM-nya itu lebih tinggi daripada desa-desa di Indonesia bagian barat. Nah, nanti BUMDes juga akan diketahui baik itu status maupun daya saingnya tadi. Nah, kenapa kita menjadi penting saat ini? BUMDes punya posisi dinamis yang sedang penting. Sebetulnya memang boleh dikatakan sejak 2015 itu tahunnya BUMDes sebetulnya. Jadi ini adalah
masa-masa di mana BUMDes sedang naik, sementara usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan warga dan rakyat, terutama rakyat kecil dan warga lapisan bawah itu sedang turun. Jadi jumlah koperasi, kemudian usaha mikro kecil ya itu tendensinya sedang turun, sementara pada tahun yang sama tendensi BUMDes itu justru sedang meningkat ya. Jadi seperti itu. Dan itu kemudian salah satu pendorong utamanya tentu saja APBDes. Meskipun realnya APBDes untuk BUMDes itu bahkan tidak sampai 1%. Jadi artinya memang boleh dikatakan angka tersebut menunjukkan bahwa hampir tidak ada sama sekali perhatian pemerintah desa terhadap BUMDes. Dan itu yang kemudian membahayakan ya, karena kemandirian dari ekonomi desa terutama di pemerintahan desa itu bisa menurun. Ini kita lihat berbagai fasilitas, ini KUR ini begitu BUMDes berbadan hukum maka langsung secara resmi bisa mendapatkan fasilitas KUR. Kalau selama ini memang secara resmi tidak bisa karena belum berbadan hukum. Nah, nanti bisa. Nah, ini yang kita lihat secara umum bahwa justru ketika desa mendapatkan dana desa itu persentase PADes itu turun. Jelaslah itu karena dana desa mendominasi. Jadi persentase PADes itu tinggi sejak Indonesia merdeka sampai tahun 80-an. Itu sekitar 80%. Kemudian sejak Orde Baru itu ada bantuan ya, bantuan untuk desa, Bandes. Itu di tahun 80-an awal persentasenya langsung turun sampai tinggal 20%. Jadi kebalikannya. Kalau pada tahun 70-an sampai 80%, setelah tahun 80-an itu turun sampai 20%. Dan sejak ada dana desa, itu sudah turun terus-menerus sampai ke angka 3%. 2,5 sekian, 2,4. Jadi turunnya tidak lagi 20%, tapi sudah 3% ke bawah. Nah, persoalannya tidak hanya turun secara persentase. Kalau turun secara persentase itu artinya ya, itu relatif mulai tidak punya posisi ketimbang yang lain. Jadi keswadayaan warga posisinya mulai lebih rendah daripada pemerintah pusat yang 58% dan pemerintah daerah bantuan keuangan yang sampai 40-an%, 42% sekitar situ. Ya. PADes-nya sangat rendah. Tapi yang membahayakan adalah tidak hanya persentase yang semakin turun, tapi nilai absolut PADes itu juga turun. Jadi di sini terlihat di 2019-20 juga semakin turun. Jadi PADes itu pendapatan asli desa itu realnya itu turun. Ya. Jadi tidak hanya secara relatif, tapi secara absolut memang turun. Nah itu artinya apa? Artinya kalau sampai pendapatan misalnya dana desa atau bantuan keuangan dari pemerintah daerah sampai turun, ya memang desa saat ini posisinya akan semakin sulit dari sisi keuangan. Nah, melihat 5 tahun terakhir ini, salah satu penyebab penurunan itu adalah memang sumber pendapatan asli desa itu tidak sebanyak tahun 2000-an ke bawah gitu. Jadi leges sudah tidak ada, dan sumbangan untuk pengurusan tanah dan sebagainya itu sudah hilang sama sekali begitu. Jadi memang saat ini untuk saat ini posisi yang paling mungkin memang BUMDes. Namun BUMDes tidak boleh
lekat dengan pemerintahan. Jadi perlu pemisahan antara ekonomi dengan pemerintahan gitu. Supaya kalau ini kita sudah sama-sama belajar dari sejarah, tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain, bahwa kalau sampai saling bertemu antara pemerintahan dengan ekonomi, ini yang kemudian akan sangat dirugikan adalah warga. Ya. Tentu saja artinya di sini warga desa, yaitu lapisan bawah. Kan ini kekuatan yang sangat kuat. Ya. Jadi pemerintahan itu kalau istilah dari Leviathan itu yang memang diberi kuasa untuk untuk melakukan yang namanya pemerintahan, kuasa untuk melakukan upaya-upaya memaksa. Bahkan kalau negara itu sampai boleh menggunakan kekuatan kekerasan yang sah. Ya. Jadi ya itulah pemerintahan. Jadi bisa menghukum, bisa melakukan penangkapan seperti itu kalau pemerintahan. Sementara ekonomi itu kekuatannya semakin banyak pada posisi dia punya kekuatan modal yang sangat tinggi. Nah, kalau ini bergabung itu berbahaya. Makanya di dalam BUMDes itu baik di PP 11 maupun di Permendes 3 2021 itu selalu terpisah. Nah, bagaimana hubungan keduanya? Hubungan keduanya adalah kalau unit usahanya adalah layanan umum. Jadi ketika layanan umum itu bisa ada sedikit hubungan antara pemerintahan dengan ekonomi. Tetapi khusus untuk yang bukan itu, maka sepenuhnya harus dipisah. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, itu yang perlu disadari ketika kita melakukan pendampingan terhadap BUMDes untuk saat ini. Jadi memang itu milik desa, ya. Tapi usaha ekonomi itu harus terpisah dari kekuasaan. Nah, yang menghubungkan hanya layanan umum. Sama seperti konsep bahwa partisipasi warga untuk pemerintahan itu dalam bentuk lembaga kemasyarakatan desa yang sifatnya adalah layanan. Misalnya Posyandu lembaga kemasyarakatan desa yang bisa mendukung pemerintahan desa untuk layanan sosial. BUMDes bisa mendukung pemerintahan desa langsung untuk layanan yang sifatnya ekonomis atau layanan umum. Tapi untuk yang bisnisnya sendiri itu harus terpisah dari pemerintahan desa. Ya, jadi seperti itu. Dulu sempat muncul misalnya bagaimana kalau BUMDesnya ambruk, apakah pemerintahan desa ikut ambruk begitu? Ya tidak. Ya. Sekarang sudah pasti itu terpisah gitu. Nah, kemudian kita mengetahui dari para pegiat BUMDes bahwa ini posisi yang sedang menguntungkan bagi BUMDes. Tapi apakah ini akan diambil atau tidak, itu tentu saja tergantung BUMDesnya sendiri. Yang jelas, yang pertama bahwa kita sudah menyadari tahun lalu ketika muncul era new normal, ya waktu itu di bulan-bulan Juli gitu, itu BUMDes langsung menggeliat. Nah, kita mengetahui sekarang dengan PPKM yang mulai turun dari 4 ke 3 ke 2, bahkan sudah ada yang 1, maka ini sebetulnya sudah kita baca sebagai peluang baru. Nah, dari sisi aktual seperti itu, dari sisi dari sisi aturan itu juga ada perluasan yang sangat tinggi terhadap BUMDes. Misalnya berbagai peraturan pemerintah selalu menempatkan BUMN, BUMD, dan BUMDes satu nafas gitu. Sehingga misalnya ini penggunaan sumber daya air, pemanfaatan bagian jalan tol, non tol ini bisa oleh BUMDes. Ini kan wewenang di luar wewenang desa, tapi malah BUMDes sekarang itu bisa menggunakan. Kemudian penggunaan kawasan hutan, itu desa tidak bisa. Wewenangnya wewenang pusat.
Tapi BUMDes itu malah di PP ini langsung bisa memanfaatkan itu. Ya. Kerjasama kendaraan bermotor ini juga Pemda, ya. Tapi BUMDes bisa ikut ke sana. Jadi dari sisi regulasi, kemudian dari sisi aktualnya itu sebetulnya potensinya sedang tinggi, terutama setelah PPKM semakin turun skala di wilayah-wilayah masing-masing itu. Ini potensi ekonomi yang sangat tinggi dengan didukung regulasi yang justru semakin menguatkan BUMDes itu. Jadi karena itu memang pendampingan menjadi penting, tapi tadi kembali bahwa ke depan itu yang akan dilihat terutama adalah apakah BUMDes itu bisa berkembang, kemudian tetap bisa mengkonsolidasi warga, ya, usaha-usaha warga, dan kemudian berkaitan dengan itu adalah apakah BUMDes nanti masih mengembangkan usahanya itu untuk bisa menyumbang PADes. Jadi kemarin ada pertanyaan misalnya, berapa sih desa yang PADes-nya itu tinggi? Ya memang tetap banyak, ada 140 desa yang PADes-nya di atas 1 miliar gitu. Tapi dari 140 desa itu pengaruh BUMDes itu hanya kurang dari 5 desa. Sisanya mendapatkan PADes tinggi karena kebetulan ada jalan tol yang lewat desa itu dan kemudian tanahnya digunakan untuk jalan tol dan akhirnya itu menjadi PADes untuk 1 tahun itu. Setelah itu nanti nggak akan begitu lagi. Ringkasnya sebetulnya pola pendampingan BUMDes ada perubahan paradigma seperti tadi. Gus Dalem sudah menyampaikan tidak lagi sekarang penting satu desa kemudian harus ada BUMDesnya, tapi memang sudah perlu BUMDesnya itu secara substantif memang penting, ya, dan menguntungkan. Waktu itu sempat muncul di Sarapalisi Desa penting untuk memastikan supaya BUMDes itu ikut alur antara supply sama demand dan BUMDes ada di tengah-tengahnya. Kalau dia mau sebagai supplier atau melayani masyarakat gitu. Dan kemudian ditambah lagi bahwa belajar dari OJK tadi akan ada laporan bulanan BUMDes. Ya. Laporan bulanannya ke dalam bumdes.kemendesa.go.id itu yang nanti akan menunjukkan bagaimana dinamika dari BUMDes yang terukur, ya. Jadi setiap bulan. Tidak hanya di BUMDes, perubahan paradigma juga ada di Kementerian Desa. Bagaimana melayani BUMDes dengan cara baru, dengan cara seperti itu. Jadi pembinaan BUMDes, kemudian pendekatan kerjasama BUMDes yang di masa lalu dilakukan oleh Kementerian Desa dengan business matching dan sebagainya, akan ada perubahan, akan disesuaikan dengan berbagai usaha di BUMDes dan berbagai dinamika bulanan yang dikembangkan oleh BUMDes. Jadi seperti itu. Secara ringkas begitu, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi nanti pola pendampingan baru terhadap BUMDes juga akan muncul demikian. Untuk seluruh BUMDes di Indonesia, Gus Koco, kerabat desa. Begitu, Gus. Menarik. Berarti orientasi BUMDes sekarang bukan lebih pada harus ada, tapi bagaimana keberadaannya itu memang dibutuhkan atau bagaimana, Gus? Iya. Kayaknya ada perubahan orientasi pendataan ini. Iya, jadi memang orientasinya sudah tidak lagi harus ada BUMDes, tapi memastikan bahwa BUMDes itu berkembang, sudah pasti itu. Dan kemudian perkembangannya adalah tidak terus
BUMDesnya berkembang tapi yang lain mati, tapi harus mendukung yang lain. Dan jangan lagi ada alasan misalnya ya BUMDes itu kan punya pemerintah, isinya bukan pengusaha-pengusaha yang kuat kan nggak begitu. Jadi orientasi usahanya juga, orientasi berpikirnya juga harus berbeda. Misalnya dulu seringkali ada perbedaan antara kalau pas musyawarah nasional BUMDes itu, yang satu mengatakan kami kok nggak ada, kami masalahnya ini itu, sementara yang BUMDes yang ulet selalu mengatakan kami inginnya begini-begini, sehingga masalah itu tidak menjadi hambatan begitu. Dan boleh dikatakan BUMDes bisa menanam modal kepada BUMDes lain yang menguntungkan begitu, sehingga nanti kalau sampai BUMDes lain yang menguntungkan itu bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak ya itu bagus gitu. Contohnya saat ini yang BUMDesma Nusantara se-Indonesianya gitu ya, itu sudah mulai muncul sampai beberapa puluh desa, itu sudah lintas pulau misalnya. Nah itu sekarang diakui gitu. Jadi pola-pola seperti itu diakui. Memang arah ke depan jika memungkinkan itu memang ada BUMDes yang reputasinya sampai ke nasional. Kita bayangkan misalnya ada satu BUMDes ya yang kita sama-sama tahu sukses di pariwisata, tapi terbatas karena dia hanya di desanya gitu. Kemudian oleh universitas yang dekat di sana dikembangkan desa-desa di sekitar desa wisata itu untuk menampung wisatawan yang tadinya ke desa wisata A supaya dia mampir ke desa-desa sekitarnya. Jadi menginapnya di desa-desa sekitarnya. Misalnya seperti itu. Tapi yang menarik juga adalah seandainya saat ini itu rata-rata model desa untuk BUMDes itu sekitar 58 juta per desa. Rata-rata jumlah desa sekabupaten itu 150 desa per kabupaten di Indonesia rata-rata itu. Jadi 50 juta 150 desa sekabupaten, itu artinya kalau desa-desa itu sebetulnya tidak berdiri satu persatu tapi membuat BUMDes atau setuju untuk menyatukan BUMDes sampai sekabupaten, itu ada free money, itu paling tidak itu berarti sekitar 8 miliaran per tahun ya. Yang tidak seperti utang perbankan yang harus ada dibayar ini itu, tapi mengeluarkan dari dana desa kan tidak ada embel-embel bunga dan sebagainya. Itu fasilitas yang tidak terasa begitu. Fasilitas 0% bunga ya. Yang sebetulnya bisa dikeluarkan dari dana desa seandainya desa-desa itu bersedia bersatu menyatukan modalnya menjadi lebih besar lagi, sehingga bisa membayar profesional untuk mengelola BUMDesmanya itu, dan kemudian tentu saja pada akhirnya memperoleh keuntungan yaitu PADes yang lebih besar. Jadi berikan itu kepada profesional, dan kemudian ketika masuk menjadi PADes, maka berikan PADes itu kepada warga desa, sehingga layanan desa terhadap warganya meningkat dengan cara PADes dari BUMDes yang dikelola di luar pemerintahan desa. Jadi sudut pandangnya perlu seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Jadi tidak semuanya kemudian di pemerintah desa tapi yang lain. Nah, sebagian dari kenapa disebut sudut pandang oleh Gus Halim? Karena pada dasarnya tidak mengubah material gitu.
Ya, jadi materi seperti dana desa dipakai untuk model BUMDes itu kan boleh ya. Dan kemudian bahwa itu ternyata tidak berimplikasi kepada bunga, itu kan tidak mengubah material, tapi karena sudut pandang, cara memandangnya baru, maka justru memperoleh keuntungan di situ. Jadi kira-kira untuk saat ini perubahan sudut pandang itu yang menjadi penting Gus Koco kerabat desa, karena memang posisinya sedang bagus. Tadi yang disampaikan soal regulasi. Regulasinya itu kalau dihitung dengan wewenang, karena selama ini kalau level pemerintahan itu dilihat dari wewenangnya gitu, itu namanya badan usaha milik desa. Ya. Tapi subsidiaritasnya, ya, wewenangnya itu bisa melebihi desa. Karena dia bisa mengelola sumber daya air yang secara undang-undang pemerintahan daerah itu adalah wewenangnya daerah, bukan wewenang pemerintah desa. Tapi khusus entitas bisnis BUMDes itu bisa mengelola sampai di luar wewenang desa. Nah, seperti itu Gus Koco. Jadi kenapa harus ada Kementerian Desa yang memang harus mengambil resiko? Sebetulnya mengambil peluang pasti sekaligus mengambil risiko sebagai pihak yang seperti memastikan menjadi saksi adanya BUMDes. Itu memang karena ingin memastikan bahwa BUMDes bisa menyatu sampai ke seluruh Indonesia begitu. Jadi cara gampangnya oleh Gus Halim itu, kalau di Belanda ada koperasi menyatu menjadi Rabobank, kan selalu disampaikan itu berkali-kali. Kalau BUMDes menyatu itu menjadi bank seperti apa? Nah itu seperti biasa Gus Koco kerabat desa itu masih dianggap hal yang mustahil saat ini. Ya. Tapi peluang itu sudah ada. Nanti setelah menjadi badan hukum BUMDesmanya itu ada peluang, ada rencana kalau memang BUMDesma yang saat ini dikelola dari Yogyakarta tapi sudah mencakup ada anggota-anggota dari Kalimantan Timur misalnya. Kalau sudah mulai berjalan seperti itu, maka ya akan siap untuk dinyatakan bahwa ini ada Bank BUMDes di Indonesia gitu. Artinya sudah mulai melintasi wilayah gitu. Jadi itulah bedanya Permendes di tahun 2015 dengan PP 11 dan Permendes di tahun 2021. Jadi namanya BUMDes dengan domisili ada desa, tapi wilayah kerjanya boleh sampai keluar desa. Ada yang menyatakan begini, BUMDesnya sukses memberikan PAD sampai miliaran di desa. Boleh enggak BUMDes itu membeli lahan di wilayah Jabodetabek dalam rangka usahanya gitu. Termasuk ketika Gus Halim di Kalimantan Timur, boleh apa tidak BUMDes itu kan ada di desa, tapi dia melakukan usaha warung kopi, restoran kopi yang ada di kota besar di provinsi itu. Nah sekarang itu boleh gitu. Jadi mengembangkan usaha seperti itu sekarang boleh. Jadi jelas BUMDes punya keunggulan modal karena bisa dimodali dari dana desa, dan sekarang boleh melakukan usaha di luar wilayah desa meskipun domisili alamatnya tetap di desa, karena memang dalam rangka untuk mengembangkan bisnis yang lebih profesional. Dan apakah itu sudah terjadi? Sudah, ya. Sudah terjadi. Tadi contohnya ketika Gus Halim mencek di Kalimantan Timur, kemudian BUMDesma yang sudah melintasi wilayah-wilayah provinsi, bahkan wilayah pulau seperti itu. Dan kalau itu menyatu tadi, hitung-hitungan atau istilah kalau Presiden mengatakan kalkulasi. Halo Gus.
sepertinya sinyal karena perjalanan. Ini menarik menurut saya yang kemudian harus dicermati. Halo, Gus Ivan. Sambil menunggu koneksi dengan Gus Ivan. Ini idenya adalah ide korporasi BUMDes yang waktu itu Menteri Eko juga sempat melontarkan, tetapi eksekusinya memang waktu itu kemudian badan usaha milik negara membentuk perseroan badan usaha milik desa Nusantara atau apa, yang kemudian sahamnya memang tidak bukan BUMDes yang memiliki ini, yang menurut saya sesuatu yang menarik. Halo Gus Ivan. Ya, mohon maaf. Seperti ya internetnya. Gus, ini yang harus hati-hati menurut saya. Menurut saya ini harus hati-hati dicermati adalah bahwa amanat BUMDes itu kan ada dua sisi mata uang, artinya ada dua sisi. Satu sisi sebagai institusi bisnis, satu sisi yang lain adalah sebagai badan layanan. Nah, ini yang mungkin perlu lebih hati-hati di situ. Yang kedua, ketika tadi disampaikan mengkoneksikan beberapa BUMDes dan seterusnya, ide korporasi BUMDes ini menarik menurut saya, apalagi lembaga keuangan, karena kelebihan badan usaha milik desa dengan koperasi, saya nggak tahu persis secara kebijakan di OJK nanti seperti apa. Tetapi kalau koperasi itu kalau melakukan usaha simpan pinjam, dia hanya boleh melayani anggota. Di luar anggota dia tidak boleh melayani. Itu koperasi simpan pinjam. Tetapi kalau lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan desa, semoga ini sama dengan perbankan atau lembaga keuangan non bank yang dia boleh melayani tidak berdasarkan keanggotaan, karena memang BUMDes kan tidak punya keanggotaan. Artinya BUMDes sebagai institusi layaknya perusahaan, dia tidak punya anggota seperti koperasi. Kalau koperasi simpan pinjam itu hanya boleh dilakukan layanan kepada anggota, di luar anggota nggak boleh dia lakukan. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik, ide korporasi, tetapi bahwa memang tetap harus berhati-hati, artinya berhati-hati lebih dalam konteks memberikan penjelasan atau pencerahan kepada teman-teman di desa, pengambil kebijakan di desa dan seterusnya. Ini menjadi sangat sangat penting, karena jangan sampai kemudian frame yang tertanam itu seperti halnya bahwa sekarang semua sektor bisnis banyak dikuasai oleh badan usaha milik negara, sehingga badan usaha milik swasta itu kesempatannya jadi hilang. Badan usaha milik negara punya anak cucu cicit, sehingga itu menjadi ruang dari teman-teman swasta menjadi kesulitan. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan-catatan menarik. Jangan sampai kemudian seperti yang sudah disampaikan oleh Gus Menteri tentang bagaimana usaha BUMDes ini jangan sampai mematikan usaha warga. Ini yang mungkin perlu diberikan pemahaman, karena rata-rata yang saya lihat yang berkembang memang banyaknya yang mengelola sumber daya alam, kemudian wisata, kemudian pengelolaan keuangan, lembaga keuangan ini memang cukup berkembang. Tetapi sektor-sektor yang lain saya melihat badan usaha milik desa belum terlihat dalam konteks sukses story ya. Jadi sukses story-nya punya tempat wisata, mengelola air, mungkin
kalau di pertanian kayaknya juga belum. Nah ini yang mungkin menjadi catatan menarik, Gus. Gus, di ujung acara ini, Gus, ini nggak terasa juga tinggal beberapa menit lagi. Pemahaman-pemahaman yang seperti ini, paradigma-paradigma baru seperti ini, sementara juga teman-teman dari pendamping profesional, itu salah satu tugasnya adalah pendampingan dan penguatan badan usaha milik desa. Sejauh mana Kementerian Desa sudah mempersiapkan untuk kemudian ada peningkatan kapasitas atau pemberian pemahaman tentang ideologi baru dari badan usaha milik desa ini seperti apa? Karena jangan sampai teman-teman yang mendapat mandat untuk mendampingi badan usaha penguatan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa ternyata kosong, artinya ya tidak banyak bergerak, artinya ya mungkin hanya sekedar membantu verifikasi, hanya sekedar mendorong supaya ada BUMDes, tapi secara bisnis, secara layanan itu tidak memahami. Kira-kira peta jalannya seperti apa nih, Mas? Ya, jadi memang disadari itu, ya, disadari. Jadi kalau refleksi Gus Halim misalnya, itu ya bilangnya begini, ya sampean tahu sejak awal sampai sekarang bagaimana perubahannya itu sangat mendasar, baik bagi desa, bagi pendamping maupun bagi kementerian sendiri. Dan itu memang tidak mudah dan masih banyak salah paham terus antara maksud dan itu. Jadi kenapa ada BPSDM yang khusus? Halo. Karena perjalanan ini sinyal naik turun. Halo Gus. Ini memang akan menjadi tantangan baru. Saya tidak mengatakan bahwa tambahan tugas berat, tapi menjadi tantangan baru teman-teman pendamping profesional harus belajar lebih cepat, harus mengikuti dinamika sehingga tidak terlambat untuk kemudian mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang ada. Saya baru mendapatkan informasi luar biasa ini tentang bagaimana satu gagasan besar tentang lembaga keuangan desa ini. Tetapi sebenarnya untuk mengkolaborasikan itu ketika memang ada proses transformasi dari UPK, sebenarnya dari situ juga sudah bisa terbangun satu kekuatan lembaga keuangan yang luar biasa dengan basis kepemilikan dari desa, karena setiap UPK pada akhirnya kan menjadi badan usaha milik desa bersama. Ini sudah bergabung lagi. Halo, Gus Iwan. Mohon maaf ini. Ya, silakan Gus. Ya, jadi memang sudah diingatkan kembali dan saya kira malam ini sudah mulai ada pelatihan lagi gitu. Dan minggu depan akan ada pertemuan langsung oleh Gus Halim dan kemudian diminta untuk selalu disampaikan berulang-ulang. Kenapa sarapan SDG desa ini menjadi strategis? Karena kita bertemunya harian gitu. Jadi ternyata memang tidak cukup mingguan, apalagi sampai pelatihan-pelatihan yang insidental yang
setahun sekali, begitu Gus Koco. Makanya sisi yang pentingnya ada di situ. Tidak ada cara lain Gus Koco, harus dialog. Karena ini kan harus ada komunikasi antar pemikiran seperti itu. Sehingga Gus Halim sudah memerintahkan misalnya ya harus sering dialog, kemudian baik itu lisan maupun secara tertulis seperti itu. Ya tidak ada cara lain, dan itu mungkin juga baru akan terasa bagi sebagian pihak yang saya sudah sampaikan ke Gus Koco dan kerabat desa. Kalau melihat tren dari sarapan SDGs desa, itu kita yakin paling tidak ada 5.000-an tenaga pendamping profesional, kepala desa, perangkat desa yang siap untuk perubahan sudut pandang dan kemudian praktek di lapangan ini. Kalau melihat tren dari acara ini gitu ya. Nah, itu angka itu sudah cukup atau belum ya kita lihat ke depan. Kalau secara teoritis harusnya mencukupi, punya inovator ERMI sebanyak itu gitu. Kita akan mulai dari berbagai sisi, Gus. Gitu. Oke, ini gitu. Terima kasih Gus Ivan. Ini nggak terasa udah di penghujung acara. Jadi penasaran pengen mewawancara menteri secara langsung, idenya seperti apa, karena awal RUU desa saya termasuk salah satu yang ikut ada di rapat dengar pendapat dari elemen masyarakat yang kemudian menjadi fokus kita waktu itu dari relawan desa adalah Badan Usaha Milik Desa. Ketika Menteri Eko waktu itu menyampaikan tentang korporasi BUMDes, tetapi kemudian tahapan prosesnya kemudian dimulai dari BUMN membuat perseroan, saya waktu itu sudah ini kayaknya salah memulainya. Nah, tetapi ketika kemudian ide Gus Menteri ini kemudian bagaimana memulai dari lembaga keuangan desa, kemudian melakukan konsolidasi lembaga keuangan desa, ini menurut saya menjadi sesuatu yang menarik. Cuma secara on prosesnya akan seperti apa, karena kita juga sempat mencoba melakukan komunikasi dengan OJK, ide dari lembaga keuangan desa ini seperti apa dan seterusnya. Teman-teman di OJK juga masih mencoba mencermati peraturan-peraturan OJK dan seterusnya, walaupun di salah satu peraturan OJK nggak tahu sudah direvisi atau belum. Salah satu yang bisa memiliki lembaga keuangan mikro itu selain PT, yayasan, itu adalah Badan Usaha Milik Desa. Itu tegas disebutkan bahkan sebelum ada undang-undang kalau nggak salah. Itu jelas tegas karena memang waktu itu sempat ada ide badan keuangan desa yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Gubernur BI tentang bagaimana mengembangkan BKD, Badan Keuangan Desa, melalui jalurnya BRI waktu itu. Di eranya Pak SBY, habis itu terhenti, baru kemudian ada ini. Oke, terima kasih Gus, luar biasa. Salam ke Gus Menteri, apabila berkenan saya tertarik untuk kemudian mengeksplor lebih lanjut ide tentang korporasi BUMDes dalam lembaga keuangan. Terima kasih Gus Ivan, terima kasih kerabat desa. Sampai di sini obrolan sarapan SDGs kita luar biasa. Gus Ivan selalu menyempatkan ini, walaupun perjalanan tetap menyempatkan bertemu dengan kita semua. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu bersama-sama membawa semangat perubahan desa menjadi lebih baik. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas,
pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.